Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ratna Widiawati di sini. Ibu di sini mengampu mata pelajaran PPKN. Di sini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, untuk kali ini Ibu akan melanjutkan materi ke substansi hak asasi manusia di dalam Pancasila. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai substansi hak asasi manusia di dalam Pancasila. Apa itu sebenarnya substansi? Substansi itu artinya adalah isi. Jadi bagaimana kedudukan hak asasi manusia di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, untuk masalah HAM, di setiap negara wajib melakukan penegakan HAM. Tapi penegakan HAM di setiap negara itu berbeda-beda, disesuaikan dengan ideologi yang dimiliki oleh masing-masing negara itu. Di Indonesia sendiri memiliki ideologi Pancasila. Jadi, untuk penegakan HAM di Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila. Kemudian, apa hubungannya antara HAM dengan Pancasila? Di dalam Pancasila terkandung sila-sila yang sangat menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Nah, maka dari itu ada 3 nilai di dalam Pancasila yang mempengaruhi dalam penegakan HAM. Nilai apa saja? Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu ketiga nilai tersebut? Akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Yang pertama mengenai nilai dasar Pancasila. Untuk nilai dasar Pancasila merupakan nilai-nilai yang bersumber atau berasal dari kelima sila Pancasila. Untuk nilai dasar Pancasila, yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan. Nah, kelima nilai dasar Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang berasal dari sila-sila Pancasila. Kemudian apa hubungannya 5 nilai dasar dengan penegakan HAM? Nah, jadi hubungannya adalah misalnya Ibu ambil nilai dasar yang pertama, ketuhanan. Di dalam nilai dasar ketuhanan, penegakan HAM-nya dapat melalui apa? Dapat melalui menerapkan sikap menghormati terhadap agama lain, saling bertoleransi. Kemudian untuk nilai dasar kemanusiaan misalnya, kita saling menghargai harkat dan martabat masing-masing individu. Untuk nilai persatuan, misalnya dengan saling membantu, saling gotong royong. Nah, begitu itulah hubungan antara HAM dan juga nilai dasar Pancasila. Kita lanjut ke nilai yang kedua. Nilai yang kedua adalah nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental merupakan penjabaran atau pengimplementasian dari nilai-nilai dasar. Jika nilai dasar tadi ada 5, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, maka nilai instrumental ini adalah jabaran dari kelima nilai dasar ini. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, nilai instrumental itu umumnya adalah pedoman dalam melaksanakan nilai-nilai dasar itu tadi. Nah, untuk nilai instrumental itu sendiri biasanya atau pada umumnya berbentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 28 sampai 34 itu semua mengatur mengenai hak asasi manusia. Kemudian selain itu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, dan masih banyak lagi peraturan yang mengatur mengenai HAM dan seluk-beluknya. Itu yang dinamakan nilai instrumental. Oke.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila itu apa? Nilai praksis merupakan realisasi wujud nyata dari nilai instrumental Pancasila. Kalau tadi yang pertama ada nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental. Nah, nilai praksisnya ini merupakan wujud nyata berupa tindakan dari nilai instrumental yang bersumber dari nilai dasar ini tadi. Nilai praksis itu sendiri terwujud di tindakan dalam keseharian kita. Contohnya apa? Ibu ambil contoh nilai dasar yang pertama, yaitu mengenai ketuhanan. Nilai instrumentalnya itu apa? Misalnya, untuk nilai ketuhanan ini diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 29. Ada 2 ayat di situ, salah satunya menyebutkan bahwa warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian nilai praksis yang dapat dilakukan itu apa? Kita dapat saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Jadi tidak memaksakan agama kita atau kepercayaan kita kepada setiap orang. Karena setiap orang itu memiliki hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Dengan kita saling menghormati, menghargai, berarti itu kita menjunjung hak asasi manusia di bidang nilai dasar ketuhanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM dan juga upaya penegakannya. Untuk pertemuan pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.